Yo, halo wibur semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Biru Nima. Spesial buat para wiburs, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Isekai The Cheat yang dirilis pada tahun 2023 kemarin. Dimana pada cerita anime kali ini, kita akan berfokus pada seorang cowok yang sering dibully oleh teman-teman di sekelilingnya karena penampilannya yang berbeda dengan yang lain. Namun, pada akhirnya dia berhasil membungkam semua pembuli itu dengan menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada dirinya. Bahkan, dia juga memiliki kekuatan yang sangat hebat peninggalan dari sang kakek. Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By when I'm Iyokoso. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan jelas seorang anak kecil yang selalu mengalami nasib yang buruk, di mana orang-orang selalu meremehkan dia karena penampilan darinya. Namun, anak ini masih memiliki keinginan untuk bisa membantu orang lain meskipun hanya sedikit. Beberapa tahun kemudian, anak kecil ini pun beranjak dewasa. Dan saat di jalan, dia melihat seorang cewek yang digoda oleh sekelompok pria. Dia pun segera berusaha untuk menghentikan hal itu. Dan orang itu adalah MC kita kali ini, yaitu Tenjo Yuya, seorang cowok gemuk yang selalu diremehkan oleh orang lain. Dan saat itulah, dia pun langsung diajar habis-habisan oleh sekelompok preman tersebut. Singkat cerita, dia pun babak belur dibuat oleh para preman. Yuya pun berjalan kembali dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Saat dalam perjalanan, dia mengingat semua kenangan pahit yang sering dia alami sejak masih kecil. Semua orang selalu menindasnya dan hanya sang kakek yang selalu peduli padanya. Bahkan, sang kakek ini mewariskan rumah dan tabungannya kepada Yuya, sehingga dia tidak perlu bergantung lagi kepada kedua orang tuanya. Pada hari berikutnya, tepat saat kelulusan para pelajar SMP, Yuya ini masih ditindas oleh teman-teman sekolahnya. Dia bahkan sampai kehilangan pekerjaan sampingannya yang menjadi sumber penghasilan utamanya saat ini. Karena hal itu, saat di rumah Yuya ini menjadi benar-benar sangat depresi. Yuya pun memukul dirinya sendiri di cermin. Dan saat memukul dinding di sebelah cermin, dia menemukan ruangan rahasia yang tersembunyi di rumah peninggalan sang kakek. Di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa benda yang aneh dan pintu misterius yang terhubung ke dunia lain. Di saat Yuya membukanya, tiba-tiba saja muncul berbagai menu dan status kemampuan seperti di dalam game. Selain status, dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah item menjadi uang sungguhan. Di dalam rumah itu tersimpan berbagai senjata yang menarik. Yuya pun mencobanya satu persatu dan mendapatkan skill dari senjata yang digunakan olehnya barusan. Kemudian, di saat sedang asyik berlatih menggunakan senjata-senjata itu, tiba-tiba saja muncul monster berlevel tinggi di luar halaman rumahnya Yuya. Dia pun sontak menjadi sangat ketakutan. Namun tak lama kemudian, dia seperti mendapatkan ilham untuk menyerang monster itu dengan senjata yang dibawanya. Setelah kejadian itu, status dan levelnya Yuya pun menjadi meningkat sangat pesat. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa material dari monster yang dia kalahkan. Lalu, saat Yuya akan kembali ke dunia aslinya, dia bahkan bisa menukarkan material yang dia dapatkan menjadi uang dalam jumlah yang banyak. Dan setelah meningkatkan levelnya di dunia lain tadi, tiba-tiba saja tubuhnya di dunia nyata mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan tubuh Yuya yang menjadi kurus serta keren dan rupawan.
Yuya lalu kembali ke dunia isekai itu untuk melihat perkebunan di depan rumahnya. Dia juga mulai terbiasa untuk melawan monster-monster yang ada di sana. Singkat cerita, di hari pertamanya masuk sekolah, Yuya ini membuat semua orang tidak percaya kalau itu adalah dirinya. Mereka nampak tidak percaya kalau cowok super keren dan tampan ini adalah Yuya yang mereka kenal selama ini. Dan saat Yuya sedang berbicara dengan teman-temannya di luar sekolah, tiba-tiba saja murid dari sekolah lain datang menghampirinya. Murid itu bernama Hojo Kaori. Dia ini adalah cewek yang diselamatkan oleh Yuya tempo hari saat digoda oleh beberapa preman di dekat minimarket. Ayahnya Kaori ini adalah kepala sekolah di Akademi Ose. Dan ketika ayahnya mendengar kalau Yuya telah melindungi putrinya dari orang yang jahat, beliau pun ingin mengundangnya ke Akademi Ose tersebut. Dan karena itulah Kaori ini datang ke sekolah Yuya, yaitu untuk mengajaknya bersekolah di Akademi Ose. Kaori lalu memutuskan untuk langsung mengajak Yuya mengunjungi akademinya tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di sebuah sekolah yang sangat besar dan megah. Di sana terlihat banyak siswa dan siswi bersekolah dengan gembiranya. Yuya lalu bertemu dengan ayah Kaori di ruangan kerjanya. Ayah Kaori ini bernama Tsukasa Hojo. Dia sangat berterima kasih kepada Yuya karena telah melindungi anaknya tempo hari. Tindakan Yuya yang seperti itulah yang ingin ditanamkan oleh kepala sekolah pada seluruh siswa di Akademi Ose. Dengan kata lain, mereka harus bisa mengambil keputusan yang sangat cepat dan benar, meskipun itu dalam kondisi yang sangat mendesak. Oleh sebab itu, Yuya pun harus bangga akan tindakannya tersebut. Kepala sekolah juga menyambut Yuya untuk bersekolah di sana. Bahkan sebelum Yuya mengambil keputusan tersebut, dia diberi kesempatan untuk menghadiri kelas selama seharian, serta melihat-lihat bagaimana Akademi Ose ini berjalan. Saat akan masuk kelas, Yuya ini sempat berpikir kalau di balik pintu ini pasti sama saja dengan sekolahnya yang dulu. Namun setelah masuk ke kelas itu, hampir semua murid di Akademi Ose memperlakukan Yuya dengan sangat baik. Bahkan banyak murid cewek yang tertarik pada si Yuya. Singkat cerita, saat jam istirahat tiba, Yuya diajak makan siang oleh salah satu murid di kelasnya yang bernama Ryo Igarashi. Awalnya, Yuya ini terkejut karena makanan di sana begitu lengkap dan harganya sangat bersahabat. Yuya dan Ryo juga bertemu dengan teman mereka yang lain di sana, yang bernama Shingo Kurata, salah satu anggota Wiburas yang juga suka bermain game. Di sore harinya, setelah seharian bersekolah di Akademi Ose, Yuya pun memutuskan untuk menerima tawaran bersekolah di sana. Kaori yang mendengar itu pun ikut senang dengan keputusan yang diambil oleh si Yuya. Dan setelah berbincang-bincang dengan kepala sekolah, Yuya pun langsung diajak Kaori untuk berjalan-jalan dan mampir ke kafe terdekat. Kemudian, karena mereka merasa sudah cukup akrab, mereka pun saling suap-suapan dan membuat pengunjung kafe yang lain menjadi iri melihat mereka. Sehari setelah masa pengenalan sekolah di Akademi Ose, Yuya pun menjadi rindu dengan dunia isekai di rumahnya. Yuya kemudian kembali mengunjungi dunia tersebut untuk meningkatkan level dan kekuatan miliknya. Lalu, baru saja keluar dari rumah itu, dia pun langsung disambut dengan monster slime di depan pagar rumahnya. Setelah mengalahkan monster tersebut, Yuya ini menyadari kalau penambahan levelnya semakin melambat. Dia jadi ingin keluar rumah dan menjelajahi dunia isekai tersebut. Dan baru saja keluar dari pagar rumahnya, Yuya ini langsung mendengar suara teriakan dari seseorang. Lalu saat Yuya mendatangi suara tersebut, dia melihat banyak pasukan yang telah dibantai habis. Yuya juga bertemu dengan seorang cewek yang pingsan saat berhadapan dengan salah satu monster yang ada di sana. Kemudian, Yuya pun mencoba untuk menyelamatkan cewek itu dengan mengalahkan monster tersebut.
setelah mengalahkan monster tersebut, Yuya pun mencoba untuk menolong si cewek. Namun karena telah banyak terkena luka, dia pun malah langsung pingsan di tempat. Dan tak berselang lama kemudian, beberapa pengawal datang menghampiri mereka. Ternyata si cewek ini adalah seorang putri salah satu kerajaan yang ada di sana. Singkat cerita, Yuya pun kembali ke rumahnya. Saat sedang merapikan pakaiannya, Yuya ini berpikir untuk membeli pakaian yang baru untuk mempersiapkan sekolah di Akademi OC. Yuya pun pergi ke tempat perbelanjaan, dan di sana Yuya ini menjadi pusat perhatian para pengunjung di sana. Mereka semua nampak tertarik dan kagum pada si Yuya karena postur tubuh dan wajahnya yang seperti seorang model. Di tempat yang sama sedang diadakan pemotretan sebuah novel. Tapi saat itu mereka mengalami masalah serius karena model mereka datang terlambat. Dan karena waktu yang mereka punya sangat sedikit, pemimpin mereka yang bernama Hikaru pun memutuskan untuk mencari penggantinya secara acak di tempat perbelanjaan. Dan saat baru saja naik lift, mereka berpapasan dengan Yuya di sana. Mereka langsung memintanya untuk mengikuti pemotretan, menggantikan model mereka yang datang terlambat. Saat itu, Yuya ini dipasangkan dengan model profesional yang sangat cantik sekaligus aduhai yang bernama Miu. Di dalam pemotretan itu, dia mendapatkan peran sebagai pacarnya si Yuya. Sementara di dunia yang lain, putri kerajaan yang pernah diselamatkan Yuya ini ingin menemui pria yang sudah menyelamatkan hidupnya. Sang putri ini bernama Lexia von Arcelia. Dia juga mengajak sebagian pasukannya untuk memasuki wilayah iblis tersebut. Sementara itu, Yuya yang baru saja selesai melakukan sesi pemotretan, dia pun beristirahat bersama Miu. Meskipun awalnya canggung dan malu-malu, tapi saat mereka membicarakan tentang kehidupannya masing-masing, Yuya ini pun bisa sedikit santai dan menikmati waktu mengobrol dengannya. Tak lama kemudian, model yang digantikan oleh Yuya akhirnya tiba di sana. Cowok ini bernama Sou. Meskipun tampilannya yang sangat keren dan menarik, akan tetapi dia ini memiliki kepribadian yang sangat tidak baik. Lalu saat baru saja sampai di sana, Sou ini tiba-tiba langsung memojokkan Miu dan membuatnya merasa tidak nyaman. Yuya yang melihat itu pun langsung berusaha untuk menghentikannya. Namun Sou ini malah langsung marah dan mencoba untuk memukul si Yuya. Hingga akhirnya setelah kejadian itu, ketua pemotretan pun mengancam Sou dan membuatnya ketakutan dan pergi dari tempat tersebut. Hikaru yang melihat Yuya memiliki potensi, dia pun memberikan tawaran kepada Yuya untuk melakukan kontrak khusus dengan mereka. Tapi sayangnya, di sini Yuya memilih untuk menolaknya dengan alasan masih belum berpengalaman. Kemudian, setelah mengikuti pemotretan itu, Yuya pun mendapatkan banyak sekali pakaian sebagai bayaran atas pekerjaannya barusan. Singkat cerita, Yuya pun kembali pulang ke rumahnya. Berhubung pakaiannya sudah lengkap, dia pun berencana pergi ke dunia lain untuk meningkatkan level dan kekuatannya. Sementara itu, di dalam hutan yang gelap, Putri Lexia beserta pengawalnya sedang menjelajahi wilayah itu sambil melawan beberapa monster yang ada di sana. Dan saat mereka mengalami sedikit kesulitan, Yuya pun akhirnya datang kembali dan menyelamatkan mereka dengan mengalahkan semua monster yang ada di sana. Setelah semua monster berhasil dikalahkan, Yuya pun mengobati pasukan yang terluka. Tapi tak lama kemudian, Lexia ini datang menghampiri si Yuya. Dan dia pun langsung melamar Yuya. Sebagai rasa terima kasih telah menyelamatkan hidupnya untuk yang kedua kalinya. Lexia ini meminta Yuya untuk menikah langsung dengannya. Hal itu pun sontak diprotes oleh pemimpin pasukan yang bernama Owen.
Di sini karena mereka sedang berada di tengah hutan yang mengerikan dan khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, Yuya pun mengajak mereka semua untuk mampir di rumahnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di rumah Yuya. Mereka sangat heran karena ada rumah di tengah-tengah hutan monster yang mengerikan. Saat di dalam rumah Yuya, mereka ini saling berkenalan satu sama lain, sambil berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya kembali. Lexia ini kembali melamar Yuya untuk menjadi pasangan hidupnya. Yuya pun jadi merasa tidak enak akan menjawab hal itu. Apalagi setelah tahu kalau Lexia ini adalah seorang putri kerajaan. Lexia yang mengetahui kalau Yuya ini menolaknya secara halus, dia pun masih tetap tidak mau menyerah. Lexia juga meminta kepada Yuya untuk menjalani hubungan ini sebagai teman saja terlebih dahulu. Setelah itu, Owen pun memberitahu Yuya kalau dia diundang oleh sang raja karena beliau ingin berterima kasih telah menyelamatkan putrinya. Pada hari berikutnya, Yuya pun mulai bersekolah di Akademi OC. Saat di sekolah, Yuya pun disambut hangat oleh kepala sekolah. Yuya dan semua teman kelasnya pun bermain sepak bola di lapangan sekolah. Namun, karena belum punya baju olahraga, Yuya ini hanya bisa diam menonton teman-temannya dari kejauhan. Tak lama kemudian, datanglah seorang cewek yang menemaninya nonton di pinggir lapangan. Cewek ini bernama Kazama Kaede. Dan saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja... Singkat cerita, Yuya pun kembali ke kelas dan kembali melanjutkan pelajaran. Dia melihat Kaori yang saat itu ganti melakukan olahraga. Dan tak lama kemudian, datanglah beberapa berandalan geng motor yang membuat keributan di sekolah tersebut. Para berandalan ini disewa oleh kedua adik Yuya untuk balas dendam padanya. Kaori yang melihat mereka pun menyuruh para berandalan itu untuk segera menghentikan tingkah mereka. Tetapi mereka ini tidak menurutinya dan malah akan menculik Kaori. Yuya yang merasa kalau Kaori sedang dalam masalah, dia pun berencana untuk langsung membantunya. Meskipun masih memiliki sedikit trauma, dia pun tetap berusaha untuk bangkit dan melawan rasa takutnya tersebut. Tanpa banyak ita itu, Yuya pun langsung terjun dari lantai 4. Dan langsung menghadapi mereka satu persatu untuk menyelamatkan Kaori. Pada akhirnya, Yuya pun berhasil mengamankan Kaori kembali. Namun tak lama kemudian, ketua geng mereka pun tak terima kalau semua anggotanya telah dikalahkan. Dia pun akhirnya langsung turun tangan sendiri untuk mengalahkan si Yuya. Singkat cerita, pihak berwajib pun akhirnya tiba di sana dan mengamankan para berandalan tersebut. Teman-teman Yuya yang awalnya khawatir pun kini menjadi kagum dengan kehebatan dari si Yuya. Kemudian, sekembalinya di rumah, Yuya pun berniat kembali menjelajahi dunia lain. Namun sebelum itu, Yuya ini ingat perkataan Owen kalau wilayah yang dia tinggali ini adalah zona paling berbahaya di negeri tersebut. Dikarenakan banyak monster berbahaya yang bisa menghancurkan kota sekaligus di sini. Lalu, saat Yuya menjelajahi hutan itu lebih dalam, dia melihat seekor anjing serigala kecil yang diserang oleh monster yang sangat besar dan kuat. Monster itu memiliki level yang lebih tinggi dari Yuya, hingga membuatnya menjadi ragu-ragu untuk melawan monster tersebut. Namun, demi menyelamatkan hewan kecil itu, dia pun langsung bertarung melawan monster itu, hingga membuat cerita pun menjadi bersambung.
Oke Wibur semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apalagi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga enjoy dengan video kali ini. Jangan lupa bersyukur. See you again and bubar.